Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Dari seluruh Indonesia kayaknya udah datang kembali di acara LND Mini Conference edisi keempat di hari ini tanggal 8 Desember 2022. Yes, ketemu lagi dengan saya, Nelly Matias, yang akan memandu acara di malam hari ini, event LND Mini Conference keempat di tanggal 8 Desember, sampai lupa tanggal loh. 8 Desember 2022 yang mengangkat tema and diversity program for female and disabilities. Keren kan? Ya. Baik, LND Mini Conference ini teman-teman semuanya diselenggarakan oleh LND Meetup Community yang didirikan sejak tahun 2019 yang terdiri dari berbagai perusahaan dan industri serta konsultan. Jadi di LND Meetup Community ini lengkap gitu semuanya ya. Ada berbagai industri, berbagai perusahaan, konsultan juga ada. LND Mini Conference diadakan untuk berbagi seputar learning and development dan prakteknya di organisasi maupun secara profesional. Dunia LND cakupannya luas dan salah satu critical point organisasi. LND sejatinya sebagai driver untuk meningkatkan performa karyawan dan organisasi. Jadi bukan cuma IO untuk bikin training. Ya, oke. Nah, acara LND Mini Conference ini, teman-teman semua, diadakan setiap hari Selasa dan Kamis secara online, mulai tanggal 29 November yang lalu sampai dengan tanggal 15 Desember, jam 19 sampai jam 20. 1 jam aja, ya. Dan mini conference akan ditutup dengan sesi offline pada tanggal 17 Desember. Jadi pastiin datang di sesi offline karena acaranya akan keren banget. Total akan ada 8 pembicara yang kompeten dengan berbagai latar belakang yang akan membawakan top yang berbeda. Mulai dari positioning LND sampai dengan LND future trend dan new world technology. Lengkaplah pokoknya semuanya ada di situ teman-teman. Jadi jangan lupa hadir, pokoknya hadir. Kita akan bikin LND itu lebih wow gitu. Oke, ya wow ya. Oke, sip. Sebelum kita mulai, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita di malam hari ini yang keren banget, beliau adalah satu-satunya narasumber wanita dalam LND Mini Conference kali ini. Seperti juga saya satunya host wanita. Oh ya. Baik, sekarang teman-teman para peserta yang sudah hadir dari seluruh Indonesia, boleh dong tolong tulis di kolom chat dong teman-teman. Ini adalah kehadiran teman-teman yang keberapa sih? Ya, ini adalah kali keempat LND dan teman-teman udah hadir berapa kali nih di event LND? Coba dong, aku pengen tahu. Pak Devri udah bilang yang ketiga katanya. Mas Dana udah 4. Mas Dana next jadi pembicara, yes, jadi speaker, Mas Dana. Oke. Yang lain, ayo. Udah berapa kali datang di event LND? Udah 3, udah 4. Oke. Oke, sip. 4. Yes. Oke. Ada yang datang semua. Halo Pak Edi. Ini yang pertama atau ini yang kedua? Ya, keren. Wah, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan banyak insight ya dengan mengikuti event LN ini. Ya, ini event pertama yang kita ada dalam bentuk mini conference yang ini. Oke, nantikan next mini conference lagi, nanti ada lagi yang lebih keren. Oke, nah Bapak Ibu teman-teman semuanya, agenda kita di malam hari ini seperti biasa adalah pemaparan materi oleh narasumber keren, kemudian akan ada sesi pertanyaan. Ingat Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan tuliskan kolom Q&A. Kolom Q&A di bawah ya ada kolom Q&A. Nah, pertanyaannya dituliskan di situ bukan di kolom chat. Dan setelahnya selalu akan ada evaluasi agar kami menjadi lebih baik. Oke, sip. Nah,
Ya, sekarang karena waktu kita sangat terbatas, jadi saya akan memperkenalkan yang sudah siap di belakang layar. Ya, tema yang diangkat kali ini adalah Inclusive and Diversity Program for Female and Disability yang akan dibawakan oleh Mbak Ihdina Daya. Beliau adalah Head of Organizations, Talents, and Learning dari Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia. Beliau adalah seorang lulusan psikologi dari Atmajaya dan seorang Master of Science dari Universitas Indonesia yang juga Certified Wellbeing First Aider dari Green Cross Global. Well-being itu sekarang dicari di banyak perusahaan, bukan hanya startup. Karena salah satu yang dipentingkan oleh Gen Z itu adalah well-being-nya jalan nggak sih di kantor ini? Keren ya. Baik, beliau berpengalaman di beberapa perusahaan besar sebelum Coca-Cola, kemudian di Garuda Food. Ya, expertise beliau memang handling diversity, equity, dan inclusions initiatives selama sudah lebih 8 tahun. 8 tahun pemirsa, 8 tahun. Ya, oke. Dan beliau memiliki tentu saja pengalaman di bidang HR, business partnering, assessment, dan tentu saja learning dan development. Yes, mari sekarang kita panggilkan speaker kita yang keren. Teman-teman Inspigo, ayo mau ngapain dulu sebelum kita panggilin Mbak Aya? Panggilannya Aya ya, teman-teman ya, panggilannya Mbak Aya. Jadi nggak usah bingung-bingung, tadi namanya Isdina Daya panjang banget gitu. Panggilan Mbak Aya, beliau udah nengok. Oke, kita panggilkan selanjutnya Mbak Aya dari Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia. Mbak Aya. Mbak Nelly, aku tuh selalu kangen deh suaranya Mbak Nelly dan suara ketawanya Mbak Nelly. Ini suara saya jelas nggak, Mbak? Jelas, jelas. Gimana Mbak Aya, apa kabar? Baik banget. Hari ini kita diberikan kesehatan dan puji syukur kita bisa berkumpul bersama nih untuk saling belajar ya Mbak Nelly ya. Yes. Oh Mbak, ya. Ini udah di rumah, apa masih di jalan, apa di suatu tempat karena harus LND mini conference? Ya. Enggak, kebetulan hari ini work from home. Jadi Okay. I'm very lucky ya. Kita udah hybrid nih workingnya, jadi hari ini lancar. Ya, pasti akan banyak yang dibicarakan, Mbak. Ya, saya akan kasih waktunya sepenuhnya untuk Mbak Aya. Silakan, Mbak. Diversity and tuh kan lupa emang pemirsanya, jangan lupa ya. Diversity and Inclusive by Mbak Aya dari Coca-Cola. Silakan. Banget ya, saya mungkin mewakili perusahaan komersial ya teman-teman ya yang bergerak di distribusi dan manufacturing. Dan kenapa sih topik ini begitu ditawarkan ke saya oleh LND grup gitu ya, LND meetup-nya kita gitu ya, saya langsung sangat-sangat ingin sharing gitu ke teman-teman karena memang di komersial ataupun distribution itu nggak gampang ya teman-teman karena karakternya itu memang berlawanan mungkin dengan back office seperti itu. Jadi kalau boleh slide-nya dimunculkan. Oke, next. Nah, jadi ada tiga kita membahas diversity, equity, inclusion secara general, dan setelah itu kita akan masuk ke program female dan disability program. Jadi mungkin itu yang bisa saya share di malam ini, dan tentunya nanti di akhir saya juga ingin teman-teman banyak sharing ya teman-teman ya. Sebenarnya
program-program yang menarik buat teman-teman tuh seperti apa. Jadi kita sifatnya di sini relax dan saya pengen lebih banyak kayak talk show ya Mbak Nelly ya. Oke, next. Oke, next. Oke, jadi teman-teman kalau bicara soal diversity sendiri, diversity itu bicara soal keunikan ya dari setiap individu, yang mana setiap individu itu memang diciptakan sudah hebat, teman-teman. Nah, jadi kalau kita bicara karakter masing-masing individu kayak fingerprint, nggak ada yang sama. Jadi kalau kita bicara soal perpaduan antara umur, suku, agama, warna rambut, gender gitu ya, atau bahkan di perusahaan, equity itu berbicara bagaimana sih kita bisa memprovide opportunity lewat proses ataupun program yang seadil mungkin untuk setiap individu, teman-teman. Jadi bayangkan kalau misalnya policy yang kita miliki itu memihak kepada salah satu suku tertentu gitu ya, ataupun gender tertentu, tentunya itu akan menjadi satu lingkungan yang tidak nyaman bagi karyawan yang bekerja di dalamnya. Dan yang terakhir ketika kita bicara soal inclusion, sekali lagi semua orang untuk merasa diterima dan dihargai, sehingga kalau kita bicara orang sudah nyaman di rumahnya, tentunya dia akan bisa berkontribusi secara maksimal. Nah, di sini teman-teman yang menarik adalah ada satu riset juga dari McKinsey, di mana mereka mengatakan bahwa ketika di satu perusahaan secara cultural gitu ya atau ethnicity itu beragam, maka 35% dari kemungkinan perusahaan tersebut mencapai performance yang above average itu sebenarnya cukup besar ya. Oke, next. Nah, ada 4 kekuatan teman-teman di dalam diversity yang mungkin saya juga bisa sharing di sini ya, selain 2 topik yang memang akan dibahas yaitu female dan disability. Yang pertama itu kayak tadi Mbak Nelly bilang nih Gen Z gitu ya. Saya kayaknya masih Gen Z Z Z deh kayaknya ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah multi generation teman-teman. Karena mungkin kita paham ya dengan karakter perusahaan masing-masing, terutama misalnya kayak startup yang mayoritas mungkin banyaknya di sana adalah Gen berdirinya gitu ya. Dalam case ini misalnya seperti Coca-Cola, Euro Pacific Partners Indonesia, sebenarnya kekuatan ketika kita memiliki multi generation itu sangat bisa dimanfaatkan dalam arti bahwa pengalaman yang dimiliki oleh generasi sebelumnya, teman-teman, itu akan sangat dapat dimanfaatkan sebagai coaching kepada generasi yang ada di bawahnya. Sehingga ketika kita bicara trial and error, itu sebenarnya hampir boleh diminimalisir ya, kita bicara seperti itu teman-teman. Nah, tapi memang yang perlu diingat di sini adalah keterbukaan ya untuk menerima pendapat karena nggak dipungkirin kadang-kadang kalau yang datang itu multi generations melihat generasi di atasnya itu agak sungkan ya sesuai dengan budaya kita teman-teman. Tapi kita juga melihat sebenarnya saya juga melihat sedikit demi sedikit hal ini justru menjadi pengayaan untuk setiap generasi. Di mana generasi yang lebih senior ya biasanya nanti akan belajar soal keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Sedangkan kebalikannya tuh kalau generasi yang misalnya masih di bawah ya yang lebih junior itu biasanya akan lebih berhati-hati dalam mengungkapkan pendapat. Jadi hal-hal seperti itu ternyata saya temui itu sangat memperkaya ya dinamika di dalam lingkungan kerja gitu. Dan ini kalau misalnya yang bangga biasanya yang jadi dari generasi 90 ya, yang dibilang misalnya cukup beruntung dulu nggak pakai teknologi handphone gitu ya, tapi sekarang juga unlike teknologi gitu. Jadi yang buat generasi karena hidup di dua dunia katanya. Oke, yang berikutnya adalah disability, teman-teman. Jadi kalau bicara soal disability, kita tahu ya bahwa apa namanya people with disability itu jumlahnya juga cukup signifikan dan nanti saya juga akan membahas lebih lanjut teman-teman terkait dengan disability ini dan bagaimana sih kita bisa memanfaatkan kekuatan sekali lagi diversity di dalam people with disability yang ada di dalam organisasi. Yang berikutnya adalah gender. Ya, kalau kita bicara gender di Indonesia kita mengenal male dan female. Dan sekali lagi nih Mbak Nelly kayaknya sengaja ya kita dipilih ya karena topiknya gender. Oke, dan ini nggak disengaja ya teman-teman ya. Tapi kalau tadi Mbak Nelly bilang saya satu-satunya pembicara female, jadi itu kayaknya udah mewakili ya.
ya diversity dari L&D conference kita kali ini, dan harapannya ini juga sekali lagi tidak mendiskreditkan Thank you, Mbak Delina. Program-program nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya, teman-teman. Yang berikutnya itu adalah culture dan heritage. Jadi memang kalau kita tinggal di Indonesia, kita merasa sangat beruntung, teman-teman, di mana culture dan heritage Indonesia itu adalah hal yang justru dihargai oleh perusahaan multinasional ya yang datang dari luar. Dan biasanya mereka sangat terkagum-kagum ketika kaya sebenarnya Indonesia, dan mereka baru sadar benar-benar ketika mereka datang. Nah, culture dan heritage ini kalau kita tuangkan ke dalam program HR, memang kita melihat sebagai fairness di dalam merekrut lokal ya teman-teman ya. Dan itu justru yang saya encourage teman-teman untuk lakukan. Kenapa? Karena sekali lagi ketika di dalamnya kita belajar soal keberagaman. Oke, next. Oke, nah sekarang kita masuk ke female nih teman-teman ya. Jadi sekali lagi kalau dari McKinsey itu mereka mengatakan ketika perusahaan itu mengedepankan soal gender diversity, maka kemungkinan perusahaan itu untuk mencapai above average itu sekitar 15%, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa sekali lagi kita bicara gender itu bukan untuk memberikan tempat yang lebih spesial ya untuk terutama female, teman-teman. Tapi contoh misalnya di perusahaan saya saat ini, komposisi karyawan female itu baru sekitar 11% dari total 5.000 karyawan, teman-teman, gitu ya. Dan sekali lagi, ini mungkin berdasarkan histori, berjalan berdasarkan karakter bisnis yang ada di komersial ataupun di distribution yang memang notabene sering kali diungkapkan ini kayaknya bukan dunia female banget sih gitu ya. Jualan di lapangan, sales, panas-panasan gitu teman-teman. Nah, gimana akhirnya ini menjadi satu kekuatan di dalam satu organisasi yang tadi memiliki karakter bertolak belakang gitu ya. Dan kita benar-benar fokus untuk mengetrack talent ya dan membangun pipeline dari female yang memang kompeten di bidangnya. Nah, itulah menjadi fokus saya gitu ya dan tim teman-teman. Oke, next. Oke, nah ini juga bisa dibuktikan ya teman-teman ya, ketika kita punya female yang memimpin tim, biasanya itu ada warna-warna tersendiri nih dalam pengambilan keputusan. Tapi sekali lagi, ini bukan untuk menciptakan satu persepsi atau memberikan generalisasi tertentu ya teman-teman ya. Dengan kompetensi. Tapi contoh-contoh karakteristik mungkin yang teman-teman bisa kedepankan, biasanya female itu memiliki sentuhan feeling ya, Mbak Nelly ya, karena tim, nuansanya itu biasanya akan berbeda cara merangkulnya dengan counterpart kita yang di male ya. Dan begitu juga mungkin kalau kita bicara soal inovasi atau ide-ide baru, ada sudut pandang tertentu yang diberikan di situ karena kita tahu ya ke ibu. Aku. Iya pasti, mulai dari Aku. odol yang dipakai gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang sekali lagi sudut pandang yang lebih kaya. Nah, yang pertama itu programnya seperti apa sih teman-teman? Nah, ini yang saya mau sharing teman-teman. Di mana kita perlu untuk membuat satu connection antara female yang ada di dalam perusahaan dari Sabang sampai Merauke, teman-teman. Dan di setiap operation itu bisa jadi female-nya itu hanya satu ataupun dua versus mungkin ada sekitar 20 sampai 30 male. Nah, teman-teman bayangin itu adalah hal-hal yang mungkin mayoritas bicaranya soal dunia yang berbeda dengan mereka.
Nah, di sini ada satu komunitas yang dibentuk, ini saya kasih contoh ya teman-teman, namanya tuh Female Warrior. Nah, kenapa sih warrior? Karena sekali lagi nih, female yang masuk ke dunianya komersial ataupun distribution ya. Saya nggak bilang dunia laki-laki ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita juga encourage ya LT kita atau director level kita dan meminta sponsorship langsung dari seluruh operation sehingga female warrior ini sudah terbentuk kurang lebih selama 8 tahun teman-teman dan banyak sekali aktivitas yang sudah dilakukan. Dan metodenya sederhana banget teman-teman. Jadi kalau bicara soal bagaimana sih kita bisa keep connected female channel di mana para female ini bisa menceritakan baik itu keluh kesah, ide-ide, masukan gitu ya, pertanyaan yang nanti akan dibaca oleh istilahnya kayak female komitenya ya yang ada di nasional dan kita nanti bisa merespons langsung ke mereka. Nah, dengan kedekatan seperti itulah kami juga melihat bahwa retention di karyawan female kami itu juga cukup baik, teman-teman, karena mereka merasa setiap harinya itu bisa terkoneksi satu sama lain. Oke, next. Oke, nah yang kedua itu kita memang bicara soal tools yang biasa kita sebut sebagai employee engagement. Banyak sekali bermain ya dengan program-program yang akan kita buat tergantung dari hasil ataupun insight yang didapatkan dari engagement survei tersebut. Contohnya teman-teman kalau di contoh ini gitu ya, para female itu mungkin paling sering itu ngasih feedbacknya soal work life balance. Ya, jadi gimana nih saya punya anak, mungkin anaknya sakit gitu ya, atau mungkin pada hari ini nih para female saya harap bisa langsung connect ya gitu ya. Jadi kayaknya saya badannya nggak terlalu enak nih karena saya memang lagi datang bulan, misalnya contoh-contohnya seperti itu teman-teman. Jadi nggak dipungkirin memang ada salah satu karakteristik yang berbeda gitu ya, satu atau dua karakteristik yang berbeda yang akhirnya dia akan muncul di employee engagement survey. Nah, dari sini kita biasanya akan melakukan satu focus group discussion dengan para champion dan menentukan sekali lagi apa sih aktivitas yang akan dilakukan di setiap operation, teman-teman. Jadi, saya encourage teman-teman untuk betul-betul utilize employee engagement tools karena itu adalah tools yang sangat powerful ya teman-teman ya untuk kita bisa memahami kelompok-kelompok tertentu dari karyawan kita dan dalam hal ini adalah female. Next. Nah, kita udah keep connected gitu ya. Kita juga udah paham apa saja sih faktor-faktor yang berperan untuk meningkatkan engagement para female. Nah, yang terakhir kita juga ingin mengembangkan tentunya kaderisasi female di perusahaan. Karena kami juga ingin menjaga teman-teman balancing komposisi gender di setiap layer organisasi bahkan yang tertinggi sampai dengan level director ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau ngomongin target kita believe bahwa 50-50 rasio di level manajemen itu akan betul-betul bisa meleverage sekali lagi performance dari organisasi. Nah, program yang dibentuk seperti apa sih teman-teman dan ini saya berbicara sebagai orang L&D ya sekarang teman-teman ya karena ini adalah salah satu program yang saya rasa itu akan sangat baik ketika dilakukan di semua level. Di sini kita memiliki female leadership program, teman-teman di level senior. Ketika di level senior itu female yang akan yang sudah gitu ya bergabung di dalam program tersebut, itu dia wajib untuk membuat kayak ketuk tular ya atau paid forward program kita sebutnya, di mana mereka akan menjadi mentor dan fasilitator untuk training yang dilakukan di level supervisor dan manager. Jadi itu adalah project paid forward programnya mereka. Nah, programnya sendiri itu fokus pada karakteristik gitu ya dari senior manager female yang mana sekali lagi berbicara misalnya soal keberanian untuk mengungkapkan pendapat gitu ya. Dan terkadang di level senior itu kita terjebak female itu ingin mengopi gitu ya
our counterparts male dengan gaya kepemimpinannya mereka. Padahal kita memiliki gaya kepemimpinan kita sendiri. Nah, itulah yang diajarkan di level senior manager. Nah, untuk manager level, yang diajarkan itu adalah bagaimana mereka biasanya kan naik dari level supervisor manager itu nggak gampang, teman-teman. Baru punya bawahan yang cukup banyak jumlahnya. Nah, sekali lagi ada awareness yang diperlukan. Sehingga biasanya nanti ada satu tools, di-assess dulu kekuatannya apa gitu ya, teman-teman. Nah, setelah itu akan diajarkan effective leadership di level tersebut. Dan yang menarik di sini teman-teman yang bisa saya juga sharing, itu ada business impact project yang bentuknya grup. Jadi biasanya nanti mereka akan bikin inisiatif-inisiatif bagaimana untuk bisa memajukan sekali lagi female community yang ada di dalam perusahaan. Yang berikutnya teman-teman kalau bicara di supervisor level, ini adalah first liner-nya leadership kita gitu ya. Dan untuk itu pengenalan kekuatan pribadi itu menjadi sangat penting. Dan yang mungkin cukup menyentuh ya, boleh saya sharing teman-teman, kalau di level supervisor ini biasanya tuh kita trainingnya nggak lepas dari salah satu kekuatan female adalah air mata nih Mbak Nelly ya. Nah, cuman kita seneng banget kalau bisa memfasilitasi teman-teman supervisor sampai mereka misalnya mengeluarkan isi hatinya, kesulitan di pekerjaannya, hambatan yang mereka temui mungkin di keluarga, sehingga kedekatan dan keterikatan yang didapatkan dari training tersebut itu yang akan mereka bawa terus nanti ketika mereka kembali ke tempat kerja dan ketika mereka grow as a leader di dalam company, teman-teman. Dan tentunya di sini kami ingin melihat ya sekali lagi impact-nya ke dalam pipeline leadership kami sehingga 90% dari female talent itu biasanya datang dari program female leadership yang kita lakukan. Oke, next. Oke, ini slide terakhir saya nih untuk female, teman-teman. Ketika kita bicara soal creating semua extend engage lead yang tadi saya jelaskan ya teman-teman, fungsi HR yang paling utama itu adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan leaders yang ada di function ya, untuk merubah paradigma teman-teman, karena itu nggak gampang. Awal ketika kita mengedepankan tentang DEI female ini sekali lagi ya perjalanan ya teman-teman ya. Waktu itu banyak sekali yang ragu apakah betul female itu bisa bertahan di lingkungan distribution ataupun sales company. Dan akhirnya kita membuat satu tagline teman-teman untuk para female di mana kita bilang bahwa you are stronger than it seems. Jadi kalau misalnya mau ngangkat barang, satu case, dua case, jangan minta bantuan male-nya gitu ya. Karena kamu tuh nggak tahu sebenarnya kekuatan yang ada di dalam diri kamu itu sudah ada. Cuman mungkin karena mungkin kita punya positioning tersendiri di dalam masyarakat atau ketika kita dibesarkan, kita jarang memunculkan kekuatan tersebut. Padahal sebenarnya hal itu sangat lumrah untuk dilakukan. Dan itu adalah paradigma yang kami tanamkan, teman-teman, dan ditanamkan dengan baik gitu ya. Baik itu ke karyawannya, ke calon karyawannya pada saat mereka join, maupun kepada leadernya. Sehingga pasti perjalanannya nggak gampang ya teman-teman ya. Tapi sekali lagi jembatan antara perubahan paradigma itu, disitulah peran HR itu akan bermain teman-teman. Itu. Di sini mungkin Mbak Nelly mau ada komentar dulu atau? Nah, ini kelihatan ya mukaku mau bertanya-tanya gitu kan. Iya, kayaknya. Mbak, aku tuh ya dari tadi tuh gini, oh ternyata gitu ya. Ternyata the power of emak-emak itu kan ya can make a change gitu ya, bener kan? Jadi bukan cuma send kiri belok kanan gitu, tapi ternyata you are much stronger than it seems, itu yang perlu dibangkitkan gitu ya. Itu sebenarnya Betul. pengaruh nggak sih Mbak? Aku tuh nanya satu hal banget yang dari tadi itu tergelitik. Ini tuh sebenarnya pengaruh nggak sih Mbak dengan budaya kita ya, yang apa ya, yang dikit-dikit maunya ladies first gitu kan ya, terus wanita tuh harus didulukan gitu kan ya, terus wanita itu lebih lemah daripada laki gitu. Itu pengaruh nggak sih Mbak sebenarnya gitu? Seberapa besar pengaruhnya itu gitu? Iya, iya, betul. Jadi memang nggak dipungkirin bagaimana kita dibesarkan,
itu banyak pengaruhnya, Mbak Nelly. Tapi memang kalau kita lihat di beberapa budaya ya di Indonesia ya, sebenarnya posisi female itu atau wanita itu sangat dihargai dan dihormati. Jadi Hmm. ketika bicara mungkin laki-laki ingin membukakan pintu atau membawakan barang yang berat gitu ya, itu biasanya memang diasosiasikan dengan kita atau para male counterpart kita tuh biasanya sangat menghargai gitu para female-nya sehingga nggak mau mereka susah gitu. Nah sebenarnya itu nggak hilang ya. Jadi bagaimana kita menghormati baik itu male maupun female itu tetap ada. Namun di pekerjaan ketika kita memberikan istilahnya tenaga kita gitu ya, dan ada satu pekerjaan yang harus dilakukan yang mungkin berbeda dengan selama ini yang kita biasa lakukan ya, contoh misalnya tadi sederhana misalnya mengangkat barang atau misalnya naik motor dari jam 8 sampai jam 5 misalnya contoh gitu ya, atau panas-panasan padahal habis facial nih, habis luluran gitu kan. Nah, Aduh ya itu sayang banget loh. Aduh. iya. Nah, itu ternyata nggak nggak menghilangkan apa namanya semua yang sebenarnya menjadi karakteristik female tadi gitu ya. Dengan Hmm. dengan memunculkan anggapan bahwa kita tuh bisa loh ngelakuin hal tersebut gitu, Mbak Nelly. Iya, makanya tadi Mbak Aya bilang ya bahwa mindset itu sebenarnya nomor satu gitu kan ya Mbak. Mindset itu nomor satu gitu. Jadi mulai dari Betul. values, masuk ke personal leadership-nya, baru masuk ke gaya kepemimpinan. Benar-benar di dasarnya itu dimantepin dulu, baru kemudian kita bisa melakukan apa aja gitu kan ya. Itu Betul. memang Dan the itu power of emak-emak. betul. Dan itu tidak menegasikan karakter yang sebenarnya memang dimiliki oleh masing-masing gender ya. Justru Iya. kita ingin itu unik dan muncul apa adanya gitu. Bahkan kalau ke lapangan nih kita punya salah satu program juga teman-teman yang mungkin cukup menarik ya, namanya Selasa Berkebaya. Jadi kalau datang Oh. misalnya ke outlet leadernya itu bisa jadi pakai kebaya gitu ya, bahwa walaupun bawahannya itu dia celana gitu. Nah itu juga Oh, banyak banget keren, keren, program-program keren. program-program yang bisa diasah banget sih untuk memunculkan gender diversity ini, Mbak Nelly. Keren, 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 keren. Oke. Sip, Mbak Aya. Oke, Silakan dilanjut. Keren. thank you. Ini kayaknya saya agak ngebut nih ya, karena udah tinggal berapa menit lagi nih sebelum Q&A. Oke, next. Saya minta izin ya teman-teman ya. Oke, next. Ya, jadi ketika kita bicara soal disability program, teman-teman, landasannya itu sebenarnya udah ada dari peraturan perundang-undangan yang dimiliki di Indonesia, teman-teman. Nah, yang saya ingin garis bawahi di sini adalah ketika kita memberikan kesempatan rekrutmen, training, gitu ya, accessibility. Pada dasarnya saat ini tuh policy dari government atau dari pemerintah itu masih soft ya teman-teman ya. Istilahnya mereka kasihnya tuh nudge dalam bentuk dorongan. Ayo dong rekrut gitu ya. Kurang lebih jumlahnya tuh targetkan 1% dari total employee. Nah, jadi sekali lagi kalau kita mau start dengan program disability ini, teman-teman sebenarnya masih banyak kesempatan untuk kita bisa belajar ya dari perjalanan bagaimana perusahaan mempersiapkan environment, sistem dan proses yang tepat untuk merekrut karyawan disabilitas. Next. Oke, nah teman-teman tahu nggak bahwa sekitar 1 dari 5 orang dewasa, teman-teman, itu sebenarnya adalah penyandang disabilitas ya teman-teman ya. Dan sama sebenarnya kalau kita bicara soal manusia dimanapun pasti kita ingin punya kesempatan yang sama untuk kita bisa mencari nafkah gitu ya, untuk bisa mengaktualisasikan diri, untuk bisa mencari ilmu dan mengaktualisasikan ilmu yang kita punya. Next. Nah, ini sebenarnya tuh saya ingin teman-teman tulis di chat ya teman-teman ya. Silakan teman-teman, di sini nih ada beberapa tokoh ya yang teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman bisa sebut namanya dan disabilitas apa sih yang disandang oleh mereka teman-teman. Boleh dibantu ya Mbak Nelly ya, kalau ada yang nulis di chat. Sip, sip, sip. Ya, Yuk, coba teman-teman, teman-teman. mari kita lihat. Ya, ini semua terkenal.
Jangan-jangan kita juga baru tahu bahwa ternyata dia disabilitas gitu. Ya, ini ada Oke. Fani Gus Dur ya. Jadi memang dia punya visual impairment ya teman-teman. Jadi thank you ya Fan ya. Ya. Nah, ya tuh. Taunya sama Gus Dur katanya Pak ini. Oke, ini ada Mas Sigit nih, Dedi disleksia. Aduh, keren banget nih. Kayaknya yang ngikutin nih. Iya. Penggemar ini kayaknya podcastnya Deddy Kobusier ya, Dedi Mas Kobusier Dana ya. kayaknya. Oke, jadi teman-teman Kalau keep coming Halberry, ya. oh ya, hmm, Hmm, Halberry itu bukannya dia ada ini ya, pendengarannya agak nggak sempurna gitu nggak sih? iya betul betul banget Mbak Nelly. Jadi di telinga kanannya Oh, teman-teman ya, dia punya hearing impairment nih kalau Halle Berry. Jadi keep coming ya teman-teman chatnya. Nah, yang pingin saya tunjukin di sini, ya Stephen Hawking itu dia di tulang belakangnya ya teman-teman ya. Namanya itu sclerosis ya, memang agak rumit ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi yang ingin ditunjukkan di sini, teman-teman, bahwa disability itu nggak selalu muncul dalam bentuk yang terlihat ya, teman-teman ya. Contohnya nih ada Deddy Corbuzier tadi disleksia, terus habis itu Steve Jobs itu juga disleksia, teman-teman. Lalu Mariah Carey ini dia bipolar ya, ada gangguan. Dan itu yang sebenarnya terkadang kita nggak notice ya, bahwa jenis disabilitas itu sebenarnya banyak sekali, teman-teman. Oke, next. Ya. Nah, kenapa sih, kok kita bisa gitu ya, ada penyandang disabilitas teman-teman? Karena dengan mengalami keterbatasan, fisik, mental, intelektual, ataupun sensorik itu sendiri dalam jangka waktu yang lama, tentunya, akan, bisa mengkategorikan ya teman-teman ya, people ke dalam, disabilitas. Dan penyebabnya apa? Biasanya sih dulu, bisa jadi memang sudah terlahir teman-teman ya dari lahir, tapi banyak juga disabilitas yang sebenarnya baru terjadi di ketika orang dewasa. Apakah itu karena kecelakaan atau sakit tertentu yang berakibat kepada disabilitas yang permanen, teman-teman. Nah, ini sebenarnya saya juga ingin trigger nih teman-teman ya di sini ya, tapi sambil di-chat aja ya teman-teman ya, apa sih jenis-jenis disabilitas yang teman-teman ketahui nih? Karena sebenarnya banyak banget tipe-tipe disabilitas yang ada ya teman-teman. Tadi udah disebutin tuh kayak gangguan tulang belakang, skoliosis gitu ya. Terus mungkin personality, ada bipolar. Cuman monggo nih teman-teman ya, silakan bisa ditulis di chat. Oke, next. Sambil dibantu Mbak Nelly mungkin, kalau ada yang chat Mbak Nelly. aku jagain chat. Siap. Ayo kalau misalnya ada yang kira-kira apa sih gitu, karena mungkin ya Mbak ya pemahaman kita terhadap disability itu juga masih sangat terbatas gitu. Jadi kita tuh kalau ngelihatnya ya disability yang kelihatan aja gitu, kayak misalnya dia limp gitu ya, atau misalnya dia yaitu tadi visual impairment aja kadang-kadang orang nggak ngerasa bahwa itu disability gitu, sampai dia beneran nggak bisa melihat gitu. Nah itu yang aku rasakan itu terjadi banget gitu. Terus dia yang harus pakai alat bantu gitu, baru dianggap bahwa dia em, menyandang disabilitas gitu. Itu sih kayaknya ya, kayaknya gitu. Jadi banyak sekali yang tidak menyadari. Padahal kalau kita bicara kayak sklerosis aja ya, banyak banget kan sebetulnya derita sklerosis itu kita gitu. Banyak Betul, sekali. betul, betul, Sip, betul. sip, sip. Dan itu sekali lagi teman-teman ya nggak terlihat gitu ya. Nah ini Mas Eka bilang anggota tubuh tidak lengkap gitu ya. Tidak lengkap Betul, ya. betul. Jadi ada tunadaksa ya Mas ya. Nah eh, itulah kenapa di perusahaan teman-teman gitu ya kita mulai sangat menyadari hal tersebut. Contoh ya teman-teman ya, misalnya kalau kita sekarang apa namanya di dalam mungkin Microsoft Teams ataupun Zoom, teman-teman. Itu kan ada menu untuk transcription gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya transcription itu untuk apa sih? Salah satunya adalah untuk teman-teman kita yang tunarungu, di mana ketika mereka tidak bisa mendengar, mereka masih bisa membaca lewat transcription tersebut gitu.
Dan begitu juga sebenarnya di dalam produk yang kita jual. Jadi ketika kita bicara soal besarnya tulisan, warna tulisan, itu mungkin ada tipe disabilitas tertentu yang ada di mata gitu teman-teman ya, itu sulit untuk membaca warna tulisan yang ada di dalam background tertentu misalnya. Nah itu banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan mengarah ke arah disability friendly ya teman-teman, baik untuk produknya maupun sekali lagi bagaimana kita berinteraksi di dalam perusahaan. Oke, next. Oke, boleh back satu slide? Nah, oke. Nah, ini teman-teman yang ingin saya sharing ke teman-teman, bahwa ketika kita ingin merekrut people with disability, terkadang kita terlalu fokus ke dalam apa sih fasilitas kerja gitu ya, yang sudah kita miliki. Dan itu menjadi satu reluctancy gitu kadang-kadang untuk perusahaan, wah nanti ada kekhawatiran tertentu, mereka akan sulit untuk melakukan mobilisasi gitu. Nah, cuman pengalaman yang saya ingin share ke teman-teman, sebenarnya yang pertama perlu kita pastikan itu adalah kita harus yakin bahwa semua manusia itu pada dasarnya adalah mampu, teman-teman ya. Dan begitu juga teman-teman disabilitas itu sebenarnya tidak suka ketika mereka diperlakukan itu spesial ya. Tapi memang ketika bicara soal fasilitas kerja, tentunya kita harus memahami adanya keterbatasan fisik yang menuntut fasilitas kerja yang specialized gitu ya untuk karakter yang mereka miliki. Nah, tapi yang lebih penting lagi teman-teman adalah creating the culture atau merubah environment yang dimiliki oleh manusianya, teman-teman. Dan itu start dari nomor satu kalau kita bicara soal organisasi, tentunya ada performance di dalamnya. Ya, jadi di sini kita menekankan bahwa performance baik people with disability ataupun yang tidak, itu sebenarnya secara performance dinilainya itu harus sama. Nah, kalau kita sudah berangkat dari situ, maka proses rekrutmen atau kualifikasi yang dimiliki pun untuk setiap pekerjaan itu sebenarnya nggak ada bedanya, teman-teman. Nah, bagaimana sih kita bisa menciptakan disability friendly culture ya teman-teman ya. Yang pertama itu tentunya kalau kita mau merubah paradigma, nah teman-teman L&D nih yang banyak bermain untuk mendesain modul, sorry, ataupun awareness ya terkait dengan perubahan paradigma tadi. Nah, di sini saya juga ingin sharing teman-teman satu support system yang kami buat, di mana ketika ada people with disability yang join ke dalam company, itu kami akan menjadi istilahnya facilitator ya atau katalisator gitu untuk teman-teman tersebut, di mana kami akan bekerja sama atau HR akan bekerja sama dengan functional leaders ya untuk memastikan satu bahwa betul mereka di coach ya dengan cara yang baik dan juga sekali lagi dengan mempertimbangkan ya sekali lagi ada karakteristik yang berbeda tapi secara fair juga karena KPI itu harus sama. Nah yang kedua peers-nya itu biasanya akan menjadi badinya ya untuk tentunya membantu di pekerjaan dan juga beradaptasi terhadap lingkungan. Ya, nah setelah itu teman-teman di timnya itu juga harus kita pastikan mereka bisa berinteraksi gitu ya dengan cara yang tepat teman-teman ya, tidak memberikan misalnya komunikasi yang salah atau perlakuan yang salah. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh aja teman-teman pada saat proses onboarding, lalu juga salah satu teman disabilitas kami itu kemarin baru memenangkan award di National Contact Center, dia mendapatkan Silver Award kategori Disability Employees ya. Next-nya. Ya, dan sekali lagi kita tidak memperlakukan secara celebrate juga kelebihan-kelebihan yang mereka miliki dan melibatkan mereka memberikan talk show atau sharing session dan sekali lagi kita bisa increase awareness dengan memastikan lewat modul-modul L&D yang kita miliki. Oke, ini saya ada 3 slide terakhir teman-teman. Saya cepat aja di sini. Next-nya.
Ya, ini yang tadi saya jelaskan teman-teman ya, bagaimana kita memastikan inklusivitas ketika kita berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, dan kita menunjukkan bahwa kita respect terhadap mereka, kita nggak berasumsi teman-teman, wah kalau misalnya dia punya disability berarti mungkin ada hal-hal yang dia lakukan nggak lebih baik gitu ya dari yang lainnya. Nah itu hal-hal seperti itu yang kita hindari teman-teman. Next. Nah, caranya gimana teman-teman? Sekali lagi kita memberikan do's and don'ts gitu teman-teman. Contoh sesederhana bagaimana kita mengungkapkan gitu ya, kalau misalnya ada people with disability, kita nggak bilang misalnya contohnya ini sensitif teman-teman, mohon maaf. Tapi yang kita lakukan adalah kita mengatakan, oh dia memiliki disabilitas A, B, C gitu. Dan jangan salah teman-teman, di sini juga terkadang kita melihat, oh orang dengan disabilitas itu dia pasti punya kelebihan yang juga teman-teman, karena sama, baik memiliki disabilitas atau enggak, ada orang-orang yang memang juga senang untuk selalu direcognize, dimunculkan, ada juga yang memang tidak. Ya. Oke, ini adalah slide terakhir saya. Silakan, Hani. Keren, keren, Mbak. Masya Allah. Ya, saya bukan orang cacat, saya hanya orang yang berbeda. Wow. Ya, jadi kalau aku ambil dari keseluruhan isi untuk yang disability ini, sebetulnya memang pertama bukan mengasihani gitu, bukan mengasihani, justru kita mesti melihat kesempatan apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Oleh karena itu, involvement program itu penting banget gitu ya, Mbak. Luar biasa. Aku jadi Betul banget. speechless. Nah, mungkin yang jadi Betul PR banget, itu Bagus. memang yang jadi PR itu mungkin lebih banyak kepada tools dan equipment kali ya, karena kan untuk setidaknya untuk bisa membuat mereka bekerja secara optimal gitu ya, mungkin ada hal-hal yang kita perlu sedikit sesuaikan gitu. Yes, thank you Mbak ya pemaparannya. Oh, aduh, keren kan, keren. Keren loh, aku aja sampai speechless. Gue mau ngomong apa lagi ya gitu kan. Oke, sip. Mbak, ini sudah ada eh, 3 pertanyaan di Hmm. kolom Q&A. Kita langsung aja ya Mbak Aya ya. Boleh? Silakan, Mbak. Sip. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan pertama dari Mas Sigit Perdana Kusuma. Jadi dari Mas Dana. Mas Dana nanya tentang sangat menarik tentang female warrior community. Hal ini akan membooster confidence level talent-talent wanita. Bagaimana mendorong talent-talent wanita untuk bekerja sama dengan talent-talent pria supaya good collaborations dan saling menguatkan? Nah, silakan, Mbak. Makasih pertanyaannya bagus banget ya, Mas Sigit ya. Jadi memang salah satu yang kita ingatkan juga ke para female ketika berkolaborasi ya teman-teman ya, nggak dipungkirin terkadang mungkin bahasa tubuh female itu tuh bisa berperan ya dalam sekali lagi menimbulkan kolaborasi yang baik atau enggak gitu. Jadi contoh misalnya yang sering kita ingatkan itu adalah ketika kita datang dengan bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa kita lebih lemah seperti itu, maka kita bisa diartikan demikian tentunya oleh siapapun ya gitu. Nah, sehingga dan itu bagaimana kita memunculkan di dalam female leadership program sekali lagi kepercayaan diri tentang karakter seorang female dalam memimpin biasanya. Nah, sehingga pada saat nanti mereka berinteraksi ya dengan para male counterparts-nya, karena saya boleh sharing sedikit juga di graduate trainee programnya kami ya, yang dimana kami merekrut biasanya female yang baru lulus, mereka bisa ditempatkan untuk memimpin seluruh tim yang male 7 sampai 8 orang dengan karakteristik generasi yang berbeda-beda gitu.
untuk percaya diri itu akan sebenarnya menumbuhkan kolaborasi yang lebih baik karena mereka akan bisa confident dengan bagaimana cara mereka melit walaupun gitu ya timnya itu male semua gitu Mas Sigit. Semoga menjawab pertanyaannya. Sip. Thank you Mbak Aya. Ya. Nah, menjawab ya Mas Dana ya. Menjawab komplit banget malahan kalau menurutku. Menurutku. Ya. Oke, sip. Nah, pertanyaan yang kedua datang dari Mbak Emma. Apa kabar Mbak Emma? Ya. eh, apakah di perusahaan juga harus melatih karyawan bahasa isyarat untuk memudahkan kerja tim juga anggota tim yang tunarungu? Silakan Mbak Emma. Ini juga pertanyaan yang keren banget ya dari Mbak Emma. Jadi betul sekali Mbak Emma ini sepertinya nanti akan menjadi satu kebutuhan ya dari perusahaan. Contoh kemarin kami diundang ke Politeknik Negeri Jakarta. Nah, di sana mereka memiliki program disabilitas ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali sebenarnya universitas-universitas yang tersebar di seluruh Indonesia teman-teman yang memiliki program disabilitas dan mereka sebenarnya perlu untuk dikonekkan dengan bisnis. Nah, yang saya mau cerita di sini adalah terkait pertanyaan Mbak Emma. Salah satu gitu dari lulusannya itu adalah tunarungu. Dan ini sudah menjadi akhirnya kebutuhan ya teman-teman ya. Bagaimana nanti kita bisa berinteraksi tentunya dengan people with disability yang kategorinya tunarungu dan sangat-sangat memungkinkan suatu hari bahkan mungkin dalam waktu dekat dan saya yakin mungkin di perusahaan teman-teman bahkan sudah ada itu menjadi salah satu kurikulum bahkannya L&D nggak cuma belajar bahasa Inggris, bahasa Spanyol, mungkin bahasa dari yang Benar, lain gitu ya, tapi juga bahasa isyarat. Benar banget, Mbak. benar. Keren banget. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Emma ya. Oke, baik. Nah, em, ada pertanyaan satu lagi atau udah habis pertanyaannya? Udah habis kayaknya ya. Mungkin aku kali yang nanya Mbak Aya. Ya. Em, Oh, ini kalau ada ini pertanyaan satu lagi kan, nih, Mbak Nelly. oh ya, sip. Dari Mbak eh, Jessica Angelina. Nah, oke. Bagaimana cara memonitor dan memastikan seluruh karyawan telah mendukung dan menghargai rekan yang memiliki disabilitas atau diversity tertentu? Terima kasih, katanya. Oke, ya, thank you ya Mbak Jesslyn. Jadi salah satu pengukurannya itu sebenarnya lewat employee engagement survey, karena kita bisa mengukur sebenarnya inklusivitas di dalam organisasi itu ke dalam item-item pertanyaan dan bisa nanti dilihat tentunya skornya ya teman-teman ya. Nah, cuman nggak cuman itu sebenarnya, karena kalau itu kan biasanya kita lakuin berapa sih setahun sekali, misalnya atau 2 tahun sekali gitu ya. Nah, sebenarnya peran HR dalam hal ini ketika mendengarkan dan memonitor people with disability itu sangat penting teman-teman karena kita ciptakan misalnya per quarterly interaksi dengan mereka dan kita tanyakan bagaimana experience mereka di dalam perusahaan. Begitu juga ketika kita misalnya berinteraksi dengan coach-nya atau badinya gitu. Nah, disitulah sebenarnya informasi-informasinya biasanya kita akan lihat tuh apakah ada diskriminatif apa perlakuan yang diskriminatif, apakah mereka happy atau enggak karena satu hal tertentu gitu ya yang mungkin terjadi karena ketidaksengajaan. Nah, lewat dialog-dialog itu sebenarnya fungsi kita akan sangat bermain nanti, Mbak Jesslyn. Sip. Terima kasih Mbak Aya. Mudah-mudahan menjawab Mbak Jesslyn ya. Dan mudah-mudahan puas. Kalau nggak puas, nanti kita bikin sesi tersendiri khusus mengenai DEI gitu ya. Oke, banyak pertanyaan sudah tuntas dan waktu juga sudah membuat kita harus berpisah. Padahal masih mau dengar gitu ya. Oh, Iya, ada Mbak satu Deli. pertanyaan saya. Oke. Mbak, ada satu pertanyaan saya. Ini kan DEI ini kan sekarang menjadi tren ya, menjadi tren di perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi maksudnya membuka lebar apa penerimaan terhadap orang-orang yang berbeda gender, berbeda apa namanya kemampuan gitu ya, dan disability itu tadi gitu. Nah, kalau nih Mbak CCEP ini
kita tuh boleh nggak sih Mbak benchmarking gitu ke CCEP untuk ngelihat situasinya tuh gimana gitu ya. Terus apa yang bisa kita lakukan gitu. Karena kan mungkin karena belum terlalu banyak praktek-praktek yang memang dilakukan gitu ya Mbak. Maksudnya gini, slogannya udah banyak gitu, tapi how to-nya itu masih banyak yang ngerasa mungkin eh, agak gagap gitu ya Mbak ya. Gimana sih gitu? Aku mau melakukan itu tapi how? Mulainya dari mana gitu. Nah, itu boleh nggak sih Mbak belajar di CCP gitu ya, benchmarking lah, benchmarking tipis-tipis gitu loh Mbak. Banyak-banyak juga boleh Mbak Nelly. Jadi Oh, ini pas banget nih pertanyaan Mbak Nelly. Saya boleh minta dimunculin di slide yang selanjutnya ya. Mbak Nelly ini kebetulan ada slide yang aku siapin karena ada dua tim cantik di sini ya yang ngebantu saya selalu dalam meroll up DEI ini. Jadi boleh ini kalau boleh oke. dimunculin lagi. Boleh Mas Carlo sama Mbak Hani ada slide yang terakhir ya? Iya. Sip. Nah, jadi teman-teman sekali lagi kami sangat terbuka untuk melakukan benchmarking karena pada dasarnya sekali lagi kita perlu ngebangun ini menjadi satu yang scale-nya cukup besar gitu ya teman-teman ya. Dan bayangkan sekali lagi kalau kita bicara soal diversity, equity, inclusion dalam hal disabilitas, gender gitu ya atau apapun itu tentunya kan sangat kaya teman-teman ketika kita bisa belajar dari perusahaan yang lain. Jadi justru saya kebalikannya tuh Mbak Nelly jawab pertanyaan Mbak Nelly, saya juga mau balik kalau misalnya ada yang mau di benchmark, kita juga terbuka loh ya. Oke. Siap. Work ya and discuss about this topic. Keren, keren, keren. Siap. Terima kasih banyak Mbak Aya. Ya, jadi teman-teman kalau bisa saya simpulkan di sesi malam ini sangat insightful, ya. Ada pandangan baru, kita mendapatkan banyak hal-hal baru ternyata yang bisa kita implementasikan dan bukan hanya sekedar learning and development secara formal, tapi lebih kepada bagaimana implementasinya di tempat kerja, ya. Jadi diversity, equity dan inklusif di dunia kerja itu adalah menerima dan bertumbuh bersama dengan mereka yang bagaimana berbeda dengan kita, dengan memberikan kesempatan yang sama dan keterbukaan di dalam budaya kerja. Ya, ada multi generations, ada disability, ada gender, ada culture dan heritage itu yang semua membuat kita kaya. Ya, satu kalimat yang aku tangkap dan aku ini kayaknya perlu bikin kaos juga ya. Strength comes with diversity. Ya, jadi kekuatan itu datang dari perbedaan. Jadi jangan hanya melihat persamaan, tapi kita akan menjadi kuat dengan berbagai perbedaan. Baik, terima kasih Mbak Aya untuk sesi hari ini. Luar biasa. Bapak Ibu, teman-teman semua jangan lupa untuk mengisi sesi deh tuh. Jangan lupa untuk mengisi form feedback. Nah, udah muncul ya, udah muncul QR code-nya. Mohon untuk mengisi form feedback agar kita bisa melakukan banyak perbaikan supaya teman-teman juga semakin nyaman mengikuti LND mini conference berikutnya. Masih ada 2 conference yang teman-teman bisa ikuti. Ya, sesi selanjutnya akan berada di jam yang sama di hari Selasa tanggal 13 Desember dengan tema Design Thinking for Learning and Development. Ya, keren kan? Jangan lupa bawa teman-teman yang banyak untuk datang ya. Dan LND adalah lebih dari hanya sekedar training event. Ya. The future of learning will shape the future of the world. Mari kita learn, unlearn, dan relearn. Baik, sesinya sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman partisipan semua sudah hadir. Terima kasih Mbak Aya, terima kasih Inspigo, terima kasih untuk semua yang sudah bersusah payah untuk acara ini. Terima kasih Learning and Development Meetup Community. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Jangan lupa masih ada sesi-sesi yang akan muncul Selasa dan Kamis minggu depan sebelum kita akan offline tanggal 17. Udah daftar? Udah daftar? Daftar dulu, cepetan nanti keburu habis loh tempatnya. Yes, terima kasih sekali lagi banyak. Teman-teman semuanya sehat selalu. Sampai jumpa di benchmarking ke CCEP bersama.
Salah. Yes, baik, sesinya sudah kita selesaikan di sini. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya guys.